melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Tawakal bersama saya Farid Hasan. Pemirsa, menyampaikan sesuatu yang rahasia, apalagi itu adalah masa lalu yang kelam kepada orang yang kita cintai, tentu tidaklah mudah atau bahkan kita lebih cenderung tidak mau ngasih tahu. Tapi yang namanya jujur, Rasulullah mengajar kita untuk menjadi orang yang jujur. Nah, dilema itu yang dialami narasumber kita bernama Didi. Assalamualaikum Didi. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Nanti kita cerita-cerita apa yang Didi rasakan ya. Baik. Dan pemirsa, selain Didi, kita juga sudah bersama Pak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik Mas. Syukur alhamdulillah baik. Ya Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, Didi ini Ya. dia itu ada punya masa lalu yang kurang baik Pak Ustadz, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, boleh silakan Mas Didi cerita sama kita. Saya punya masa lalu yang menjadi beban berat buat saya. Saya sudah melakukan dosa. Dosa yang tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa saya akan terjun langsung ke kehidupan yang kelam dan pahit seperti itu. Yang membuat saya sampai saat ini seperti berada di ambang-ambang sadar, sedih, senang dengan terpaksa, senyum dengan terpaksa, gelisah, hancur, dan seolah-olah nggak kenal dengan diri saya, Mas Farid. Ya. Sesuatu yang beda yang sebenarnya saya tidak pernah mau, bahwa inilah saya nggak pernah mau. Sejak kapan punya perasaan seperti itu, dan sebenarnya kita belum lebih dengar lebih spesifik lagi nih, masa lalu kelam seperti apa yang Mas Didi alami? Ini berawal karena saya berkeinginan untuk meneruskan cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Saya ingin membahagiakan keluarga, saudara-saudara, termasuk orang-orang terdekat dengan saya. Saya memutuskan nekat untuk berangkat dari kampung ke Surabaya. Dengan modal nekat itulah saya sampai di Surabaya. Namun terjadi kesialan. Semua perbekalan saya, tas berisi makanan, dompet, kecopetan. Apa-apaan ini? Jangan bang. Kasih nggak? Jangan bang. Kasih nggak? Ini satu-satunya harta saya bang. Kasih. Bang jangan bang. Mau nggak Tio? Hah? Banyak ngomong ya. Woi, Paman, cabut. Tolong, copet. Tolong, copet. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang. Oke, bangun. Barang-barang saya dan handphone saya udah diambil bang. Uang saya ada di tas. Alamat saya ada di HP itu bang. Kamu tuh rencananya mau kemana? Tujuan saya ke sini cuma pengen jadi penyanyi bang. Penyanyi. Betul. Kebetulan sekali. Kamu saya kenalkan sama Tante Susi. Tante Susi. Iya. Beliau bisa ngorbitin kamu. Benar nih. Benar. Abang mau bantu saya? Saya bantu kamu. Kamu mau?
Mau bang. Mau ya? Iya. Ayo ikut saya. Ayo. Saya mau mendatangi alamat yang saya tuju. Namun saya kebingungan sementara alamat yang ada di HP juga hilang karena saya kejamretan, Mas. Di situ saya benar-benar kalut. Di situ saya benar-benar buntu, nggak Artinya tahu. bingung mau kemana gitu Iya. karena nggak ada petunjuk lagi. Maupun menghubungi orang tua saya juga nggak tahu mau menghubungi pakai apa. Kalaupun bisa menghubungi orang tua pun mungkin saya juga malu. Mungkin saya juga malu menghubungi orang tua. Kenapa Mas Didi pergi tidak bilang sama orang tua? Pergi begitu aja? Saya berangkat, memang kedua orang tua dan keluarga semua nggak ada yang Nggak tahu. nggak ada yang menyetujui. Oh, tidak setuju. Iya, Tidak setuju untuk Mas Didi menjadi penyanyi begitu? Atau tidak setuju Mas Didi Iya. meninggalkan rumah? iya. Karena orang tua menyarankan kenapa nggak kamu coba di sini aja, mungkin ada pekerjaan lain gitu. Iya. Pak Ustadz, Iya, betul. ada kaitannya nggak apa yang ia alami di Surabaya, kecopetan segala macam itu dengan tidak ada ridho dari orang tua untuk melepas dia? Kalau kaitan saya langsung mungkin enggak. Ya. Inilah yang luar biasa. Jadi seharusnya sebagai seorang anak kemanapun kita pergi kita mesti harus berpamit. Pamit ini adalah dalam rangka apa? Ada dua manfaat. Yang pertama kita pamit meninggalkan bahwa kita mau pergi. Jadi kalau ada apa-apa kita udah tahu keberadaan kita bahwa kita pergi. Yang kedua kita meminta doa restunya itu loh. Doa restu orang tua inilah yang sangat ijabah sekali di hadapan Tuhan. Ketika anaknya melangkah, sebab orang tua ini kan senantiasa mendoakan untuk anaknya. Pertama, sehat walafiat, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan. Inilah sesungguhnya doa. Lah mungkin keberangkatannya Mas Didi ini tidak mendapatkan ketenangan tadi, kan kira-kira Mas Didi kan, konsentrasinya nggak ada sehingga mungkin pas di jalan lah ketemulah Allah takdirkan ternyata ada pencopet nyopet lah tanpa dia ketahui barangnya hilang semua tadi itu kan. Ini sesungguhnya kan mengambil muhasabah untuk introspeksi kita semuanya bahwa ketika kita punya orang tua maka sudah seharusnya kita berpamitan pada orang tua untuk memberitahu dan memohon doa restunya gitu. Iya. Iya. Baik, Mas Didi, kemudian apa yang terjadi setelah bingung udah mau kemana lagi, apa yang Mas Didi lakukan? Saya berusaha menenangkan diri. Seberusaha mungkin saya menenangkan diri dengan keadaan tanpa apapun. Tapi beruntung saya bertemu dengan seorang laki-laki yang baik. Dia mau menampung saya, memberikan saya makan ala kadarnya. Iya. Itu saya sudah sangat bersyukur sekali Pak Ustadz, Mas Farid. Ya. Dan akhirnya saya cerita ke dia tentang perjalanan saya dari kampung ke Surabaya itu pengen mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Dan dari laki-laki ini saya menemukan jalan karena dia mengatakan akan membantu Iya. untuk mengarahkan menuju cita-cita saya. Iya. Saya lega, gembira datang. Alhamdulillah saya menemukan orang yang baik, perantauan. Dan dari laki-laki ini saya diperkenalkan dengan temennya, itu katanya, janjinya. Akhirnya kita pun menemui temennya. Temennya ini adalah seorang tante bernama Susi. Iya. Oke. Disitulah saya dikenalkan. Awal mulanya baik. Saya merasa saya menemukan jalan. Tapi ternyata tante inilah yang jahat sama saya, Pak Ustadz. Jahat banget. Apa yang tante itu lakukan ke Mas Didi? Dia udah ngancurin hidup saya, Mas Farid. Seperti apa? Apa yang ia lakukan terhadap Mas Didi? Maaf.
dijerumuskan Mas Didi atau Mas Didi dimanfaatkan? Lebih dari seperti itu, Mas Farid. Saya dimanfaatkan. Saya bertamu ke rumahnya, saya diberikan minum. Dari minuman itu saya tidak sadarkan diri. Dia sepuasnya menggerayangi tubuh saya. Dia berusaha memuaskan nafsunya untuk menikmati tubuh saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu kan begitu juga ya. Tante siapa ya? Kamu mau kerja kan? Mau sukses jadi penyanyi? Iya. Tante bisa bantu saya? Wah, bisa dong. Kita minum dulu ya. Sayang. Apaan ini, Tante? Capek, habis jalan jauh, terus bepergian gitu kan? Biar stamina kamu. Tapi nggak apa-apa kan, Tante? Gak apa-apa sayang. Ayo dicoba. Minum. Kasih, Tante. Iya. Kasih. Tante, saya pusing ya, Tante. Setelah Mas Didi sadar, tahu diperlakukan seperti itu, Mas Didi berusaha kabur atau gimana? Awal itu saya belum sadar, Mas. Perlahan-lahan saya mulai mengerti bahwa saya berada dalam pengaruh obat. Saya berusaha berontak, berusaha melawan, tapi seolah-olah saya Tidak berdaya. nggak berdaya gitu. Seolah-olah saya menuruti apapun yang dilakukan terhadap saya. Apapun yang dia katakan saya menuruti gitu. Dan saya baru sadar kalau Tante Susi ini adalah seorang dan saya dijual ke teman-temannya dia juga, Pak Ustadz. Selama Didi itu sempat berapa lama Mas Didi terperangkap dalam praktek tadi? Ya. 5 tahun lamanya, Pak. 5 tahun. Selama 5 tahun itu pasti ada pertentangan hati dong ya Mas Didi ya di situ ya. Kenapa kalau logikanya adalah kenapa nggak Mas Didi kabur pergi Iya, betul. menjauh dari hal-hal seperti itu? Kenapa tidak Mas Didi lakukan? Saya berontak tapi seolah-olah saya kayak ada pengaruh lain gitu, Mas Farid. Seolah-olah saya kena guna-guna. Oke Mas Didi, mungkin nggak ada faktor lain misalnya selain Mas Didi itu melakukan itu yang udah tahu Mas Didi salah, ada yang Mas Didi menerima imbalan yang lebih gitu mungkin Iya. yang bikin Mas Didi bertahan. Iya, karena saya mau mengatakan semua orang tua dan keluarga di kampung beranggapan kalau saya sukses. Oke, jadi dia melakukan itu Pak Ustadz demi materi. Mohon maaf kalau saya ngomong gitu Mas Didi ya. Iya. sebelumnya ya. Karena kan apa yang dia lakukan itu sebenarnya dia nggak kepingin, cuma terpaksa. Ini gimana Pak Ustadz nih menerima uang seperti itu nih? Apakah terhitung rezeki yang gimana nih Pak Ustadz? Walaupun kita berdua tahu gimana. Jadi rezeki itu kan dibagi menjadi beberapa macam. Ya. Secara umum syarat ada 2. Yang pertama adalah rezeki yang berberkah. Itu berarti rezeki yang halal, Ya. rezeki yang thayyibah. Yang kedua ada namanya rezeki yang al-khabisa atau sayyi'at, rezeki yang buruk. Rezeki yang buruk itu berarti rezeki yang jalan, cara dan materinya tidak baik. Nah, saya mau menjelaskan yang pertama. Yang pertama kita di Al-Qur'an itu dijelaskan adalah kita melakukan ikhtisab, namanya berusaha. Berusahanya cara apa? Mencarinya, mendapatkannya itu dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Lah yang dijalankan, yang dijalankan oleh Mas Didi pada saat itu adalah cara yang kedua, yaitu yang as-sayyi'at al-khabisat tadi itu. Jadi caranya juga sayyi'at, ini barangnya juga khabisat, ini yang tidak
yang dimurkai oleh Allah gitu. Sama seperti itu. Iya. Lah, ternyata Mas Didi tadi itu kan awalnya terperangkap, tapi setelah mendapatkan materi tadi itu, mohon maaf mungkin merasa, wah ya kira-kira begitu kan, karena apalagi di kampung tadi itu. Tentu hasil yang semacam ini juga diharamkan oleh Allah. Nah mungkin inilah yang menjadi beban tadi itu kan. Pertanyaan saya kan begini, apa pada saat itu Mas Didi sadar bahwa ini sesungguhnya tidak baik dan sesungguhnya ini dosa? Saya sadar Pak Itu Ustadz. dia kan, sadar tapi tidak berdaya kayak, karena di dalam alam tadi itu kan itu. Nah, ini yang penting bahwa sesungguhnya orang itu tahu bahwa perbuatan ini dosa, bahwa ini buruk. Tapi kadang-kadang orang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena pada saat itu cahaya iman ini sedang gelap, kira-kira begitu, remang sekali, sehingga kalah dengan berhadapan dengan syahwat tadi itu. Syahwat itu artinya adalah dorongan nafsu yang menyala-nyala, sehingga yang baik ini terkalahkan oleh yang tadi itulah. Pada saat 5 tahun tadi ketika Mas Didi terjerembab tadi itu, cahaya imannya sedang menipis, ibadahnya tidak ada, keimanannya sudah nyaris punah, karena sudah terlampiaskan nafsu dalam alam nafsu lingkungan tadi itu. Akibatnya apa? Tidak berdaya. Mas Didi, selama 5 tahun itu Mas Didi sudah bergelimangan harta ya, bisa dikatakan begitu ya. Artinya keluarga di kampung sudah tahu kalau Mas Didi sukses lah, bisa dibilang begitu. Sepengetahuan mereka seperti itu. Sepengetahuan mereka. Mas Iya. Didi sempat pulang kampung kah? Pengen pulang tapi belum sempat pulang. Oke. Iya. Ada nggak usaha Mas Didi untuk cerita sama orang tua gitu sekitar? Enggak. Berat Mas. Iya. Saya malu mau ngomong sama orang tua. Mau mengakui bahwa saya ini seorang saya malu. Ditambah lagi dengan penyakit saya yang saya derita waktu itu. Saya semakin bingung. Mau jujur takut orang tua. Kenapa? Apalagi waktu itu orang tua sudah mau menjodohkan saya dengan seorang wanita. Saya mengikuti cara orang tua biar saya mungkin lebih tenang, biar saya sedikit lebih lega gitu. Akhirnya Sampai ke menikah. Iya Mas menikah Farid. dengan yang dijukin orang tua tadi itu. Iya, Dan Mas Didi maaf, akhirnya sudah sembuh saat itu. belum Oh, belum Pak Ustadz. iya. Pernikahan kita diselimuti bayang-bayang kepalsuan. Itu karena saya. Karena saya mengaku. Karena saya. Tapi saya mau meneruskan ibadah niat orang tua menikahkan saya. Saya lakukan itu. Mau nggak mau saya menikah. Dan istri saya pun tidak tahu. Iya. Dan Tidak tahu cerita lalu kelam saya. Tidak tahu dengan penyakit kelamin yang saya derita. Saya nggak tahu mau gimana ngomongnya. Pak Ustadz, ini ada satu hal yang penting. Mas Didi ini ingin coba menyenangkan orang tua. Satu, tapi ada sisi lainnya adalah dia nggak berani melakukan apa yang orang tua maunya karena dirinya merasa kotor dan juga ada penyakit. Tapi dia tetap melakukan itu. Ini gimana Pak Ustadz membina rumah tangga tanpa ada keikhlasan hati gitu Pak Iya. Ustadz? Yang pertama memang begini, Mas Arid ya sama Mas Didi. Ya. Niat untuk mengikuti jalan orang tua, jalan kebaikan menikah tadi sudah langkah bagus. Artinya dari hidup di alam yang gelap kita ilustrasikan begitu, terus ada jalan baik pernikahan udah bagus. Cuman persoalan yang kedua, Mas Didi kan sedang mengidap tadi penyakit, kemudian ada masa lalu tadi yang tidak terceritakan kepada istri. Ini juga sesungguhnya tidak boleh. Mestinya jadi masing-masing antara calon kan antara dan saling merelakan kan gitulah. Calon istri kita menerima kehadiran kita juga menerima kehadiran istri dengan segala beban kita. Tapi persoalannya kan begini Mas Farid. Ini kan bagi orang yang mau, yang kita nasihatin misalkan mau melangkah, kita nasihatin seperti itu. Tapi ini kan sudah yang terjadi. Dan pertanyaan berikutnya kan, apa yang Mas Didi alami dengan setelah menikah itu berapa lama ketika perjalanan rumah tangganya baik-baik saja atau bagaimana? Nanti baru kita bisa beri penjelasan detailnya. Gimana Mas? Maksudnya rumah tangganya berjalan lancar baik atau Awalnya perjalanan pernikahan kami berjalan lancar.
Kamu udah pulang, Mas? Iya. Mas, kamu nggak capek, Mas? Sini aku pijitin. Udah, nggak usah. Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Nolak mulu. Saya lagi gabut, sayang. Gamut-gamut apaan, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Aku butuh nafkah batin. Ya, tapi kan saya lagi ngamuk. Apa jangan-jangan kamu punya cewek lagi ya, Mas, di luar? Kamu gak usah bikin macam-macam deh. Sono masak Ayo, Mas. dulu. Jujur, Mas. Kamu jujur sama aku. Kamu punya cewek lagi, kan? Hanya jujur aja, Mas. Tuh kan kamu diem. Berarti benar ya kamu punya cewek lagi di luar. Dasar kamu kurang ajar. Aku pokoknya minta cerai aja dari kamu, Mas. Jangan, sayang. Jangan ya. Buat apa, Mas? Kamu gak cinta sama aku? Mending aku pergi dari sini. Maafin saya. Maafin saya, sayang. Sayang! Sayang! Nah ini Pak Ustadz, ada satu hal yang saya tertarik mau tanya nih Pak Ustadz. Ini bicara jujur dan bohong. Iya. Ketika boleh nggak kita sebagai manusia nih berbohong, dalam arti kata tidak ngomong Iya. sesungguhnya ke orang lain demi menjaga hubungan baik. Iya. Hadis Nabi memang memerintahkan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berkata jujur. Ya. Sebab jujur itu adalah memiliki nilai kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada jalan surga. Orang jujur, tapi ada beberapa memang praktek, boleh nggak jujur misalkan begini. Dalam medan pertempuran, orang sedang mencari musuh dan itu teman kita musuh ini. Kalau kita tunjukkan dia ngumpetnya di mana, pasti dia akan mati. Maka wah saya nggak tahu. Ini dalam beberapa orang dibolehkan dalam keadaan semacam ini. Yang kedua adalah orang tidak bakal jujur terhadap perbuatan buruk yang dilalui dan ketika ia sudah kembali pada jalan baik. Misalkan, oh dulu kan alhamdulillah saya sudah baik. Supaya Pak orang tidak mengikuti jalan keburukan kita. Sehingga kita tutup ini. Untuk ini adalah dalam kaitan di sana. Lah, kalau kasus ini saya lebih cenderung memilih pertama apa? Karena ini kan yang pertama dan sudah tahu dan ini sudah berjalan rumah tangga ini baik sekarang ini dan dia juga mohon maaf, dia ini juga sudah bertobat kan begitu kan sudah meninggalkan maksud saya jalan masa lalu hitam itu dan sudah menempuh jalan kebaikan ini saja ditempuh kebaikan. Biarlah rahasia buruk masa lalu dia hanya Allah dan dia yang tahu dan hari-harinya sekarang harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Suatu saat nanti kalau ada waktu yang tepat dan calon istri istrinya ini menerima dan seterusnya ada kebesaran jiwa baru diceritakan. Soalnya kalau sekarang diceritakan takutnya akan menghancurkan ini dan kemudian anak-anaknya juga guncang dan mudorotnya jauh lebih besar daripada sekedar jujur untuk disampaikan karena sudah terjadi. Harusnya jujurnya di awal tadi itu, makanya kita minta tobatnya itu karena pertama melakukan masa lalu hitam dia, yang kedua tobatnya karena tidak jujur pada istri tadi itu. Yang sekarang isi dengan kebaikan, manjakan istrinya dengan kebaikan-kebaikan, hormati dan seterusnya, itu bagian dari cara kita berbuat baik, mentaubati itu. Oke Pak Ustadz. Mas Didi sayang sama istri kan? Sayang banget. Gini, tadi ada masukan dari Pak Ustadz bahwa coba dikip dulu, jangan diceritakan dulu. Iya. Nah sekarang saya mau tanya sama Mas Didi, sampai batas waktu yang tepat ya Pak Ustadz? Iya, ya? betul. Mas Didi kira-kira siapnya kapan untuk mau menyampaikan ke istri? Ada niatan untuk tetap ngomong atau tetap apa sarannya dari Pak Ustadz? Saya mau jujur, sangat mau jujur, tapi takut. Oke, berarti coba ambil jalan tengahnya adalah coba jangan diomongkan dulu, simpan dulu aibnya dengan coba Mas Didi sama Allah aja yang tahu. Ya, betul. Berarti disimpan saja. Kalau kondisi seperti ini disimpan saja. Biarlah Allah bersama Mas Didi yang tahu dan bertobat kepada Allah. Lupakan masa lalunya pelan-pelan supaya ini tidak muncul. Maaf Mas. Oke. Boleh disimpan dulu atau di silent dulu? Istri saya. Oh istrinya. Iya. Jadi coba angkat ya, coba diangkat. Angkat aja. Ya. Iya, Ma. Papa lagi ada keperluan di luar. Emang ada apa, Ma?
Sebentar ya Ma, 5 menit lagi ya. Ya Ma, Papa minta 5 menit lagi baru nelfon lagi ya. Ya, Boleh ditutup dulu Mas Didi. ya. Nanti kita lanjutin lagi. Enggak ada kok, ntar 5 menit lagi. Papa lagi ngobrol nih, ya. Ya 5 menit lagi ya Ma ya. Oke Ma, tutup dulu ya. Pak Ustadz, Feeling. iya, Feeling istri. feeling istri. Tapi kalau dari ujung telepon tadi pembahasannya sih nggak ada marah-marah, nggak ada apa segala macam Pak Ustadz. Saya sih ngerasa istrinya seperti tabiatnya baik nih Pak Ustadz. Sangat baik. Jadi gini, kalau melihat tadi ini istrinya kan sudah baik. Saya menilai dari sekali telepon tadi ceritanya sudah sangat bagus sekali. Iya. Ada niatan baik, orang tuanya juga niatannya baik, Mas Didi juga ingin kembali kepada jalan yang baik, memperbaiki diri. Jadi kalau menurut saya tingkat mudorotnya kalau diceritainnya lebih besar, khawatirnya malah kan bubrah rumah tangga ini. Iya. Merasa wah pasti istri akan pertama kali pasti akan melakukan wah Anda nggak jujur macam-macam luar biasa lah. Ada bisa bubar. Yang pertama yang terugikan adalah anak-anak. Iya. Sekarang kan kita niatnya adalah menyelamatkan anak-anak ini dan rumah tangga ini. Toh rumah tangga ini sudah berjalan baik-baik saja. Baik, ya. Jadi jangan sampai cerita buruk ini akan merusak tatanan yang sudah baik. Iya. Maka kalau kita lihat dalam kaidah usul itu cari tingkat masalahnya lebih besar. Masalahnya lebih besar inilah yang kita tonjolkan. Iya. Jadi daripada sekedar untuk menceritakan kejujuran masa lalu dia, toh ini sudah masa lalu gitu, Iya. sudah selesai. Sudah lewat Iya, gitu toh ya. selesai. Toh Iya. istrinya juga, kalaupun diceritain, justru tidak terlalu penting. Ini kan sudah dilalui semuanya, itu dilalui semuanya. Jadi yang terpenting adalah Mas Didi ini sudah berada di jalan yang baik. Dan untuk mentaubatkan adalah mentakorup, mendekatkan diri kepada Allah. Mas Didi ibadahnya ditata dengan baik. Tengah malam sholat tahajud, bertaubat memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Kau telah menuntun jalanku yang menjadi jalan yang baik. Tapi ada dosaku yang luar biasa. Ya Allah, aku tidak jujur atas malalku kepada istriku. Ya Allah, kalau ini aku ceritakan, hamba takut nanti istriku kemudian mengetahuinya malah hancur rumah tangga ini. Padahal aku ingin berada di jalanmu bersama anak-ananku yang terbaik yang menjadi investasi masa depanku. Ya Allah, maka tutuplah rahasiaku ini sebaik-baik. Biarlah Engkau yang tahu dan aku hambamu ini mengakui sebagai jalan dosa. Bimbinglah dan antarkanlah kehidupan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang baik. Kira-kira seperti itu Mas Farid. Saya belajar. Bisa. Gak usah. Dimatikan aja. Dan berkali-kali nelfon sih, masa saya takut kenapa-napa. Coba aja dulu deh, angkat dulu deh, biar kita ketemu. Coba diangkat dulu deh, Coba. angkat dulu deh. Angkat dulu. Ya. Angkat aja Bang, enggak apa-apa sudah. Angkat. Coba. Halo, iya Ma. Iya, ya udah. Papa lagi di Antv sekarang. Konsultasi. Papa lagi konsultasi di Antv. Iya. Dengan Pak Ustadz ini sama Mas Farid juga. Maafin Papa ya. Enggak apa-apa. Ya pengen minta maaf aja sama Mama. Lagi kangen aja. Lagi kangen. Iya. Enggak. Tadi Papa lagi konsultasi sama Pak Ustadz. Papa banyak minta saran sama Pak Ustadz, sama Mas Farid juga. Jadi Papa itu ngerasa ada salah dan banyak salah. Papa harus minta maaf sama Mama. Terus tadi juga Papa pergi kan gak pamit. Itu kata
Pak Ustadz, hal terkecil pun kita nggak ngomong sama istri mau keluar rumah itu kan juga termasuk dosa. Jadi makanya Papa mau minta maaf sama Mama. Itu doang kok. Mama nggak usah khawatir, Papa baik-baik aja ya. Enggak kok, nggak ada kok. Mama jangan begitu ah. Cuma mau minta maaf aja. Tadi sempat dengerin tausiah sedikit dari Pak Ustadz. Itu membuat saya itu ngerasa bahwa saya masih banyak salah. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau Papa udah balik nanti Papa cerita ya. Ya udah ya Maya. Ya, assalamualaikum. Salah. Cukup. Saya dulu nanti ya. Pak Ustadz, kita udah semua lagi ya. Pak Ustadz, ini gimana solusi untuk Mas Didi nih yang paling dekat ini dulu yang harus dia lakukan nih Pak Ustadz? Yang paling dekat kan begini Mas Ari. Kalau rumah tangganya sudah baik-baik saja nggak ada persoalan. Kecuali kalau ada persoalan baru gitu. Ada persoalan misalkan ini tuduhan macam-macam baru kita klarifikasi, bukan diceritakan. Ini kan rumah tangganya saya lihat tadi kan diskusi panggilan mama, papa itu kan ini kan harmonis itu. Saya justru merasa khawatir kalau ini kemudian diceritakan maka kan jadi bumerang dalam rumah tangga. Berarti mudorotnya lebih besar. Maka agama itu menuntunkan carilah yang mudorotnya lebih kecil dan ambillah manfaatnya lebih besar. Maka kemudian kita ambil manfaatnya lebih besar itu apa? Rumah tangga sudah baik ini biarlah berjalan baik. Kecuali dalam ikatan sejak menikah sampai sekarang Mas Farid ini melakukan keburukan yang lama tadi itu baru gitu loh. Mas Didi baru. Ini kan sudah enggak sejak pernikahan ini berjalan baik. Di dalam koridor tuntunan agama yang baik. Hanya Mas Farid ini punya beban masa lalu yang sangat berat yang dia diceritakan itu saja. Mestinya kan diceritakan sebelum menikah. Tadi kan sudah kita jelaskan. Tapi ini kan sudah berjalan gitu. Maka menurut hemat saya dalam ini sebaiknya nggak usah ceritakan saja. Karena tadi mundurnya lebih besar. Kecuali nanti di suatu saat mungkin sedang Allah kasih rezeki, sedang berumroh, sedang apa di tanah haram sana dalam suasana masih penuh kerelaan yang sangat tinggi kemudian cerita baru. Biasanya seperti itu alamnya akan berbeda. Jadi kalau ada momen seperti itu baru gitu lah. Tapi kalau nggak ada sudah nggak usah. Caranya bagaimana? Mentaubatinya kepada Allah. Taubat kepada Allah, diakui semua tadi itu, kemudian isi hari-hari dengan kebaikan, memohon ampun kepada Allah. Biarlah rahasia ini Allah yang tahu. Allah yang tahu, kemudian maafkan ini. Yang berikutnya, berbaiklah dengan sebaik-baiknya perlakuan kepada istri dan berterima kasihlah atas jasa besar. Kita yang punya, tadi Mas Farid punya cacat masa lalu tapi istrinya berbesar hati tanpa pernah ada curiga apapun dan husnudon yang tinggi kepada Mas Farid, maka balaslah dengan yang lebih baik, dengan tampilan, dengan kebaikan-kebaikan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan dengan cara ini akan mendatangkan maaf Allah dan keberkahan Allah dalam berumah tangga. Yang berikutnya adalah Mas Farid berterima kasih karena Allah hadiahkan Mas Didi berterima kasih karena dihadiahi keturunan lah. Keturunan inilah didoakan Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakanlah keturunan kami menjadi hamba-Mu yang soleh, dan memohon kepada Allah jangan pernah ada di antara anak-anaknya terjerembab pengalaman bapaknya. Cukup bapaknya, anak-anaknya dididik dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan agama, diajak bangun tengah malam, menengadakan mohon ampun kepada Allah, tahajudnya dibimbing, ngaji dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menghargai Mas Didi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Mas Didi, saya tahu nggak bisa cepat hilang rasa itu, rasa bersalah itu nggak bisa cepat hilang. Tapi kalau menurut saya yang Pak Ustadz sampaikan coba diamalkan. Karena intinya adalah berbohong untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar itu dibolehkan ya Pak Ustadz. Itu aja Mas Didi ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Mas Didi sudah hadir bersama Tawakal, sudah berbagi kisah, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat pemirsa di rumah. Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.